Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus tenggelamnya Tank Monida. Sekitar 4 hari lagi atau tepatnya di tanggal 18 April 2022, janji dan juga target dari Kepolisian Nonthaburi Thailand akan segera sampaikan konklusi atau kesimpulan dari penyebab tenggelamnya Tank Mo di tanggal 24 Februari 2022. Makanya di 4 hari menjelang pengumuman tersebut sepertinya ada banyak pihak yang sedang melakukan manuver-manuver sebisanya, karena aku melihat ya ada beberapa keterangan yang sampai saat ini terutama mengenai isu VIP itu terus kencang di hari-hari terakhir ini. Di video kali ini kita akan bahas ada 3 topik ya. Yang pertama mengenai kakaknya Tank Mo, yakni adalah Thai Diot yang menyatakan sesuatu hal, kemudian juga mengenai polisi senior Pak Santana ya yang memberikan bukti-bukti baru lagi terkait dengan isu Tank Monida, dan terakhir adalah Mr. M1. Mr. M1 itu M1 dan M2 ya, itu adalah dugaannya adalah 2 pengacara yang dituduh Gatik ya meng-guidance mereka untuk memberikan laporan dan juga keterangan palsu pada saat kelima saksi tersebut diperiksa BAP atau berita acara pemeriksaan. Langsung aja, yang pertama adalah dari kakaknya Tank Mo, Thai Diot. Ini dia menuliskan sesuatu hal lewat status Facebooknya. Kita tahu teman-teman juga banyak yang tanya di video-video sebelumnya di komentar-komentar, Anjas gimana dengan yang kakaknya Tank Mo? Bukankah kakak Tank Mo itu salah satu orang yang cukup sangat vokal untuk menuntut keadilan? Ini adalah terjemahannya. Dalam status Facebooknya, postingannya begini. Perdebatan, saling tuntut, saling ribut. Jika kita punya tujuan yang sama, harusnya kita bisa kerjasama. Sepertinya pihak yang berwenang cuma tidur aja. Nggak usah tanya apa yang sudah dilakukan. Nggak perlu publikasikan apa yang sudah dilakukan kalau tidak ada hasilnya. Siapapun yang ingin cuci tangan, silahkan. Karma akan datang padamu. Kalian bukanlah keluarga Temo yang kehilangan adik tercintanya. Kalian hanyalah orang jahat yang sayangnya Temo tidak ketahui. Ada bagian yang menarik akan aku bahas adalah mengenai keterangan yang karma gitu. Ini kayaknya lebih menyindir untuk si Gatik sih, karena ya apalagi di bagian akhirnya juga dibilang bahwa sayangnya Tank Mo tidak mengetahui karakter asli kamu seperti apa. Ini adalah lebih menyindir Gatik, dan aku menilai di sini bahwa Gatik ini tahu semua ceritanya dengan berbagai macam analisa yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Kemungkinan besar Gatik saat ini sedang melanjutkan kebohongannya yang sebagian telah diakui tapi masih banyak lagi yang belum diakui. It just the matter of the time. Aku yakin Gatik akan segera reveal apa-apa aja yang dia bohong begitu. Kemudian dari Mr. Santana Prayonrat, seorang polisi senior di Thailand kemarin sudah menunjukkan actionnya pada saat pengacara Decha lagi memberikan konferensi pers, marah-marah, ngomel-ngomel di belakang kan ya. Tipikal orang yang sudah keselnya tuh sampai ubun-ubun begitu. Dan dari keterangan beliau juga Mr. Santana bilang bahwa kalau berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya temukan dan juga saya analisa dengan tim yang sudah saya bentuk sendiri, kemungkinan besar bahwa Tank Mo itu dibuat tidak berdaya di darat. Oke. Mentahnya kronologi kebohongan, indikasi pembunuhan ini tidak direncanakan. Kemudian beliau juga mengatakan harusnya Decha ini pengacara dari Ibu Panida ya, kalau lihat hal yang mencurigakan jangan ditutupi tapi harusnya diinvestigasi demi keadilan, jangan cuma nurutin klien. Untuk bagian ini agak sulit ya, karena namanya pengacara secara hukum pun memang diatur dalam undang-undang diperbolehkan membela kliennya. Walaupun klien tersebut misal dalam kasus korupsi kan ya, dia sudah terbukti sebagai koruptor, tapi kan tetap ada pengacara karena undang-undang pun memperbolehkan pengacara membela kliennya. Makanya kalau ada pengacara bilang A, B, C, D yang justru menguntungkan kliennya, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi sebagai masyarakat umum, kita juga harus sadar bahwa apapun yang disampaikan pengacara bukan berarti itu demi keadilan. Itu adalah mayoritasnya menurut aku demi kliennya. Nah, kalau kronologi mengenai bahwa ini adalah bukan kronologi yang disampaikan Gatik beserta 4 orang lainnya tersebut, dinilai dari Pak Santana ini nggak begitu matang, yaitu adalah indikasi bahwa sebenarnya ini bukanlah kasus pembunuhan yang direncanakan, dugaannya seperti itu, tapi adalah kasus pembunuhan yang tidak direncanakan, tapi untuk menghilangkan jejak-jejaknya itu sudah direncanakan. Secara logika aja, bagaimana mungkin temannya baru kecelakaan, baru meninggal gitu, tenggelam lah, let's say, belum tahu meninggal atau enggak, saat itu semuanya langsung heboh mencari pengacara, yang kemudian kita ketahui pengacara ini kan
Yang sudah berbicara itu namanya Mr. Anucha Petsiri. Dan setelah aku cek di jejak digital, Mr. Anucha Petsiri ini adalah kategorinya yang M2. Karena kan si Gatik mengatakan ada seorang pengacara inisial M. Nah, ternyata setelah kita ketahui ada M1 dan juga M2. Nah, buat M1 ini kita nggak berani menyebutkan namanya. Sebenarnya sudah ada beberapa namanya di media massa, tapi aku lihat trennya kemarin ada juga beberapa news anchor dan juga TV station di Thailand yang dituntut oleh pengacara M1 karena mempublikasikan nama dan juga foto-fotonya. Makanya banyak yang di-blue karena ada tuntutan seperti itu. Tapi yang sudah kita dapatkan adalah dari Mr. Anucha yang juga kategori adalah Mr. M2. Seperti sudah aku bahas di video sebelumnya bahwa si Mr. M2 ini mengatakan dia ini ada menunjukkan beberapa data-data lagi. Misalkan dengan menunjukkan ada foto-foto dengan ada anak muda. Ini kayaknya pengacara muda ya. Belum mendapatkan surat izin untuk surat resmi sebagai pengacara karena sifatnya kayaknya lagi magang si dua pengacara muda ini, tapi mereka menunjukkan beberapa bukti bahwa seperti aku catat di sini ya, bahwa kan tuduhannya selama ini bahwa Mr. M2 itu adalah otak dibalik kebohongan kelima saksi tersebut, tuduhannya Gatik. Tapi kok M1-nya tidak diikutkan? Aku juga aneh ya, kenapa Gatik hanya merefer pada M2? Tapi kenapa nggak M1? Karena menurut keterangannya M2 ya, dibuktikan dengan data-data yang baru bahwa pada saat mereka bertemu itu didampingi juga dengan dua orang ini. Ada foto-fotonya ditunjukkan juga. Dan pada saat itu hanyalah sekedar konsultasi hukum biasa aja sebelum menjadi klien. Kayaknya sejenis kayak prospektif aja, prospektif klien dan belum deal jadi pengacaranya Mr. M2 ini untuk 5 saksi tersebut. Dan dia pun belum menerima bayaran sepeser pun karena baru mendengarkan aja hearing. Dan memang ada beberapa hal yang pada saat itu disampaikan. Kalau aku catat di sini memang M1 itu M2 ya, tepatnya itu memberikan beberapa saran, tapi saran tersebut adalah hasil obrolan sebelumnya dengan M1. Otomatis M2 ini secara tidak langsung menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh M2 ke para saksi tersebut adalah hasil kerjasama antara pengacara yang pertama yang kita sebutnya M1. Misalnya begini, jangan detail tentang jumlah alkohol yang dikonsumsi, bilang aja banyak. Ini kondisinya sebelum mereka melakukan BAP yang pertama atau berita acara pemeriksaan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pada saat ada statement yang mengatakan jangan langsung ke kantor polisi karena kalian masih di bawah pengaruh alkohol. Ini adalah isu di mana pada saat saksi tersebut, kenapa kok tidak langsung diamankan Anjas pada malam 24 Februari tersebut? Kan kita ketahui mereka pulang, bahkan sempat ada CCTV yang menunjukkan mereka ini berkumpul di SPBU dan bertemu dengan seseorang. Kemungkinan besar seseorang tersebut, pria tersebut adalah Mr. M1 karena dengan analisanya adalah dia mendapatkan saran jangan langsung ke kantor polisi karena kalian masih di bawah pengaruh alkohol. Takutnya kalian, ya ya, kalau orang kan di bawah pengaruh alkohol kadang nggak bisa mengontrol apa yang disampaikan dan sebagian orang berpikir kalau orang itu terkena alkohol akan mengatakan kejujuran. Apakah kalian percaya seperti itu? Kemungkinan besar orang yang di sekitar jam 2 pagi tanggal 25 Februari berarti sudah masuknya, itu adalah Mr. M1 yang ditemui oleh kelima saksi tersebut. Nah, terus juga dinyatakan ada sebelum ke kantor polisi kita harus meeting dulu. Nah, ini meeting dulu ini adalah kelima saksi tersebut, Gatik dan kawan-kawan, Mr. M1 dan juga Mr. M2, mereka meeting dulu, mereka harus menyocokkan alibinya masing-masing agar sinkron, karena pada saat di kantor kepolisian Nonthaburi pastinya mereka akan diperiksa dalam ruangan yang berbeda, walaupun mereka sudah punya pengacara masing-masing. Jadi pada saat mereka diperiksa, itu pengacara selalu di sampingnya, yang otomatis tidak akan mungkin ada cerita seperti zaman dulu, saksi digebukin, dipukulin untuk ngaku, itu sudah nggak bisa lagi di era sekarang seperti ini, apalagi sudah ada pengacaranya. Nah, kemudian juga Mr. Anucha juga mengatakan dengan tegas kalau saya dituduh Gatik adalah sebagai orang yang memberikan kebohongan, saya sama sekali nggak masuk akal karena itu belum resmi sekaligus. Dan Mr. M1 ini kok anehnya adalah si Gatik tetap kekeh bahwa M2 adalah yang memberikan petunjuk sebagainya. Oke, ini sudah semakin ujung karena 4 hari lagi seperti aku bilang di awal tadi, penyidik Nonthaburi akan segera umumkan penyebab dari kasus Teng Monida ini. Tapi sebenarnya gini ya, nanti kan kalau 18 itu adalah pengumuman, tapi untuk disampaikan dengan lembaga lainnya, misalnya tim DSI, Department Special of Investigation, terus juga Ministry
of Justice ya, atau Menteri Keadilan, Kementerian Keadilan di Thailand, dan juga Lembaga Hak Asasi Manusia Thailand. Ada 3 lembaga ini juga, pada saat mereka nanti sama-sama memberikan press conference, harus menjawab pertanyaan mengenai linear dengan data-data otopsi tentang 22 luka-luka yang ada di Tank Monida tersebut. Bagaimana mungkin kalau sekedar kecelakaan, yang paling fundamental, yang paling kelihatan nyata adalah apa kabar dengan luka 30 cm di paha kanan Tank Monida. Kita penasaran apa penjelasannya, karena dengan penjelasan yang sudah lalu, agak kecil kemungkinan kalau itu terkena baling-baling. Kita sudah bahas tentang itu banyak sekali, dan apa kira-kira penyebabnya. Kalau memang itu karena gelas ataupun juga botol, harusnya itu adalah memiliki serpihan-serpihan beling-belingnya yang tertinggal di kulit Tank Monida. Harusnya itu ada, tapi kan tidak ditemukan. Apakah itu karena pembuka botol? Pembuka botol kan memang ada tipikal yang lancip seperti itu, tapi tidak mungkin pembuka botol itu bisa menggores dengan sendiri. Kemungkinan besar ada seseorang yang menggoresnya jika memang penyebabnya adalah hal tersebut. Nah, kita penasaran nanti apakah di tanggal 18 hal seperti ini akan dijawab juga secara detail, ataukah dibiarkan begitu aja. Kalau cuma dibiarkan begitu aja, kemungkinan besar nggak mungkin kalau ini akan diumumkan sebagai murni kecelakaan, tapi ada indikasi lainnya. That's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih untuk support kalian, dan terima kasih untuk menonton video-video update mengenai kasus Tank Monida. Please cek dulu video-video sebelumnya, karena hampir setiap hari aku update mengenai berbagai macam isu terkait dengan perkembangan kasus Tank Monida. Thank you very much for watching. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kaupun kerap semuanya. Bye-bye.